Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum an junahu an taqsuru minas shalah. Alhamdulillah, para jemaah pengajian Majelis Taklim Rama FM Bandung, para jemaah yang datang dari dalam dan luar kota, di berbagai macam majelis taklim, pondok pesantren, DKM di seluruh wilayah Jawa Barat, dan pemirsa sekalian, Anda yang menyimak DVD program ibadah Darul Mutakin kerjasama dengan Majelis Taklim Rama FM. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah kali ini kami bisa kembali menyajikan satu program ibadah yang insya Allah sangat bermanfaat untuk kita semua. Tema kali ini adalah bimbingan salat safar. Hadirin sekalian, inilah tema program ibadah pada kesempatan kali ini. Ini dia temanya. Bimbingan sholat dalam perjalanan. Bimbingan sholat dalam perjalanan. Hadirin sekalian, terus masih banyak saudara-saudara kita yang masih ragu. Ketika dalam perjalanan masih ragu apa yang harus dilakukan. Apakah harus tam sempurna 4-4 ataukah qashar 2-2? Kemudian berapa jarak yang membolehkan kita boleh di qashar? Berapa lama kita boleh di qashar? Bagaimana kaifiat cara melaksanakannya? Ini masih banyak keraguan di antara kaum muslimin. Nah, insya Allah kali ini kita akan jelaskan dengan detail. Mudah-mudahan tidak ada keraguan lagi para jemaah dan hadirin sekalian dan pemirsa yang menyimak DVD program ibadah dari Darul Mutakin ini. Baik, kita mulai. Bahasan pertama kita lihat dasar hukum. Apa sih dasar hukum bolehnya sholat dalam perjalanan atau sholat safar? Dasar hukumnya ini Al-Quran surah An-Nisa ayat 101, Pak. An-Nisa, Bu, surah keempat ayat 101. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa iza darabtum fil ardi. Dan apabila kalian bepergian fil ardi, di muka bumi. Entah itu bepergian mau bekerja, bepergian mungkin berkunjung kepada saudara, badai dagang, badai jalan, akamana we, yang penting darabtum fil ardi. Keluar dari rumah, bapak pergi, termasuk ibu-ibu di Bale Endah yang jauh nih. Subhanallah, 3 bis, Bu. Luar biasa. 3 mobil. Itu bepergian juga, Pak. Falaisa 'alaikum junahun. Allah menyatakan maka tidaklah mengapa bagi kalian antak suruh minas sholah. Tolong garis bawahi, Pak.
antaksuru minas sholat. Tidak mengapa bagi kalian mengkosor sholat kalian. Langsung Al-Quran. Bukan hadis lagi, bukan sabda Rasul lagi. Dasar hukum kita melaksanakan sholat dalam perjalanan atau sholat safar itu langsung dalilnya Al-Quran. Surat apa, Bu? Surah An-Nisa ayat berapa? 101. Apalkeun tah. Selain Al-Quran, ditambah lagi dengan beberapa hadis sahih. Di antaranya, nih, kita lihat hadis surah Ahmad wasau Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Hadis surah Ahmad dan disahihkan hadis ini oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Detailnya, An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Hadis ini terima dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yuhibbu an tu'ta khusyuh. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah yang maha tinggi, yuhibbu, Allah mencintai, Allah menyukai antuk ta'khusyuhu, ketika ruhsoh, keringanannya diterima olehmu. Kama yakru antuk ta'ma'yatuhu, seperti halnya Allah membenci dikerjakan maksiatnya. Apa artinya? Ketika kita menerima ruhsoh, apa ruhsoh? Keringanan, Bu. Dispensasi, hadiah diterima oleh kita, Allah sangat suka, Allah sangat senang. Jangankan Allah kita saja, ibu ngasih makanan pada tangga, ditampi nuhun ibu, alhamdulillah, bingah teh Bu tah? Bingah kan? Dikasih ibu ngasih pakaian, diterima oleh yang diberi itu, dipakai ngaos katinggal ku ibu atau henteu, insya Allah dipasihan deui. Apalagi Allah Rabbul Alamin. Kata Allah, iza darabtum fil ardi falisa alaikum junahu an taqsuru minas shalah. Kalau kamu bepergian di muka bumi, aku beri hadiah, aku beri rukhsah, beri kelonggaran. Salat fardu yang 4 jangan kerjakan 4, laksanakan 2. Asar 4 laksanakan 2. Isya 4 laksanakan 2. Maghrib 3 laksanakan 3, tong hiji sapotong. Subuh 2 kerjakan tetap 2 tong hiji. Tidak mengapa bagi kalian. Nah, falisa junaun an taqsuru minas shalah ini diterjemahkan habis ini Allah sangat menyukai. Sampai sini saya ingin memberikan keyakinan pada para jemaah dan pemirsa dimanapun Anda yang melihat di video program pada ini, jangan lagi ragu, jangan lagi bimbang untuk melaksanakan sholat dalam perjalanan dengan cara dikosor. Atas Bu? Sekalian rahimakumullah. Nah, penyakitnya Pak, biasa. Orang itu kalau bicara masalah ibadah seringkali suka ditanggapi perintah-perintah Allah itu dengan logika atau dengan perasaan atau dengan kebanyakan orang yang melakukan. Itu yang menjadikan bahaya itu dalam Islam. Menyiapkan ibu teh nganjang teh kabudak, nyase di Ciamis teh, cai curcor balong ngemplang, ulin itu teh asa tuh puguh sholat, nah mulai lohor batuk opat ieu 2 asa tuh puguh, jeung dihijikeun mah digandeng-gandeng jama kosor asa teu afdol. Itu perasaan. Sekali lagi, kalau kita menerima perintah dari Allah dan Rasulnya, jangan diukur oleh perasaan. Hukum Allah itu harus diukur dengan dalil atau dengan logika. Pirakunya, logikanya
kita lagi santai seperti ini, barangkali sholat itu bukan dikosor, ditambah mungkin. Logika, itu pun salah. Kalau agama didukung oleh perasaan, agama didukung oleh logika, bisa kacau, Pak. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ketika beliau akan mencium Hajar Aswad, Umar bin Khattab beliau pun sama ketika mencium Hajar Aswad mengatakan, mana itu Hajarun Aswadun, batu hidung. Kalau saya tidak melihat kekasihku menciummu, terus diabri-abrikan, begitu bahasa nanti. Saya tidak akan menciummu. Aku menciummu karena melihat kekasihku menciummu. Artinya, para sahabat mencium Hajar Aswad ketika tawaf, para jemaah calon umrah nanti. Awas, jangan mendewa-dewakan Hajar Aswad. Tetapi semata-mata ittiba kepada Rasul. Lihat Ali Imran 31. Qul in kuntum tuhibbunallah. Jikalau katakan wahai Muhammad, jikalau kalian benar-benar mencintai kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah oleh kalian aku. Siapa? Rasul. Apa yang akan kita dapatkan kalau kita sudah mengikuti sunnah Rasul? Dua hal dalam ayat itu. Pertama, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, dosa-dosa kalian pun akan diampuni. Dipika cinta ku Allah, dosa dihapunten ku Allah. Mau begitu? Jelas. Kalau ingin diampuni Allah, kemudian dicintai oleh Allah, fattabi'uni, ikutilah Rasulullah. Baik, kembali pada bahasan. Jadi sebelum kita bahas kaifiatnya bagaimana, teknisnya, berapa lama, berapa jauh jaraknya, kita harus yakin dulu nih. Dasarnya harus kuat dulu. Sekali lagi saya ulangi, Bapak Ibu jangan merasa ragu ketika dalam perjalanan, dalam safar, laksanakan sholat fardu dengan cara dikosor. Ada 3 masalah besar yang harus kita bahas bicara tentang kaifiat sholat safar. 1, berapa jarak boleh qashar? Berapa jarak boleh qashar? Yang kedua, berapa lama boleh qashar? Berapa lama boleh qashar? Ketiga, bagaimana cara melaksanakan qashar? Ini bakal permasalahan pokok ya. Baik, hadirin sekalian, kita mulai. Yang pertama, berapa jarak boleh qashar? Di sini banyak pendapat yang bermunculan, Pak. Ada yang mengatakan salah satu amyal, 3 mil perjalanan, kurang lebih 7,5 kilometer. Bandung Cimahi. Ada yang mengatakan harus di atas 60 kilometer dan sebagainya. Betulkah jarak qashar itu ada pembatasan seperti itu? Yuk kita lihat beberapa hadis ini. Nih, merujuk pada hadis rawahu muttafaqun alaihi wal lafzul Bukhari, harusna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami telah keluar bersama-sama Nabi SAW minal Madinati ila Makkah. Dari kota Madinah menuju ke kota Makkah. Kita tahu Rasul itu aslinya orang mana? Orang Makkah. Setelah berhijrah ke Madinah, nah, ketika beliau pergi ke Mekah itu jadi tamu. Dulunya pribumi di Mekah. Setelah hijrah dan menetap di Madinah, beliau mukimin orang Madinah. Ibu dulu orang Tasik, nikah sang Saroge, janda ke Bandung. Ibu teh ulah ngaku orang Tasik, mukimin sekarang ibu di Bandung. Satu saat ibu pulang ke Tasik, itu safar namanya. Apa sebut? Nah,
Fakana yusolli rok'asaini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam selama di Mekah itu beliau sholat 2 rakaat, 2 rakaat. Datang zuhur 2 rakaat, datang asar 2 rakaat, tiba isya 2 rakaat, datang maghrib 3 rakaat, datang subuh 2 rakaat, tidak berubah. Hatta roja'na ilal Madinah, sampai kapan itu? Sampai kami balik lagi ke kota Madinah. Muttafaqun alaih wa lafdz Bukhari. Jadi artinya berdasarkan hadis ini tidak ada batasan jarak, Pak. Yang penting tolong garis bawahi kharajna ma'a Rasulillah, ketika keluar saja di rumah. Dalam hadis yang lain, izar tahala fi safarihi, yang penting ketika keluar dari rumah untuk perjalanan safar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau langsung melaksanakan sholat fardu dengan mengambil rukhsah rakaataini. Dikosor tepat waktu. Begitu. Dikosor tepat. Boleh begitu, Pak? Jadi selalu tiap waktu on time, duhur pada waktu duhur 2 rakaat. Nanti asar pada waktu asar juga 2 rakaat, boleh seperti itu. Hadis tadi. Nah, kemudian dalam hadis yang lain boleh juga bukan cuma dikosor on time tetap pada tiap waktu, juga boleh juga dilakukan dengan cara jamak kosor, diringkas dan digabungkan. Kita lihat nanti penjelasannya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, pertanyaan yang kedua, berapa lama boleh kosor itu? Nah, ini dia. Ada beberapa hadis yang menerangkan an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal aqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, aqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau telah tinggal di mana berapa lama? Tis'ata asyara yauman, selama 19 hari di Makkah. Dan selama 19 hari yaksyuru, beliau mengkosor sholatnya. Jelas? Jadi 19 hari. Kemudian wa fi lafdin bi Makkah, yakni di kota Mekah, tis'ata asyara yauman, beliau selama di kota Mekah bukan 19 hari. Dalam hadis yang lain disebutkan, bahkan ada yang mengatakan 17 hari. Ada juga yang mengatakan sab'a asyar 17 hari, wa fi ukhra khamsa asyar 15 hari. Artinya, Pak, merujuk hadis ini tidak ada ketentuan yang pasti dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat mengatakan 15 hari, ada yang mengatakan 17 hari, ada yang mengatakan 19 hari. Berarti kalau demikian tidak ada kepastian yang menyatakan, yang mentahsis bahwa berapa lamanya kita tetap tinggal di tempat safar itu dan boleh kita kosor. Kalau begitu tegasnya berapa lama? Selama kita berniat safar di tempat itu. Mungkin 1 bulan, mungkin 2 bulan, mungkin 1 tahun, mungkin lebih. Selama kita niat safar, artinya tidak mukim di situ, bekerja misalnya. Ibu bapak kerja keluar kota 3 bulan, balik, itu safar. Keluar negeri malah 1 tahun kontraknya, pulang, itu safar. Kan niatnya tidak mukim di situ. Jelas, Bu? Nah, yang kedua, jadi tidak ada batasan lama dan tidak ada batasan jarak. Batasan jarak kembali pada kita, izar ta'ala fi safarihi, ketika keluar dari rumah kita niat safar, kemanapun jauhnya, maka selama kita sudah niat dari rumah berangkat untuk safar, kita sudah boleh untuk mengambil rukhsah kosor atau jamak kosor. Hadirin sekalian, nah, berikutnya yang ketiga. 104,7 Rama FM Bandung. Yang ketiga, nih sekarang, bagaimana cara melaksanakan sholat safar itu? Bagaimana cara melaksanakan sholat safar, sholat dalam bepergian?
Ya, kita lihat. Terus kalian saya ajak Bapak Ibu mulai dari melaksanakan tayamum di perjalanan. Ini film almarhum ketika haji 2005. Pak Haji Mif, Ibu Haja Imas, punten. Ya, ini suami Ibu Ustadzah Habinas dengan Pak Haji Ade almarhum. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu amin ya rabbal alamin. Nah, ini Pak Haji Ajo paling sepuh waktu itu, dan nambah lagi yang meninggal di belakang ada Pak Haji Sumarna. Nah, di perjalanan itu bukan hanya dapat rusuh sholatnya Pak di kosor, juga kita dapat rusuh ketika kita melaksanakan wudhu. Landasan hukumnya Al-Maidah ayat 6, An-Nisa 43. Kita boleh mengganti wudhu dengan fattayammamus sya'idan thayyiba, dengan cara bertayamum dengan debu yang suci. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara tayamum yang benar Sunnah Rasul? Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Buka kacamatanya. Tepukan tang dorbatan wahidatan, satu kali aja Pak ya. Dorbatan wahidatan cukup satu kali Pak. Tolong dilihat. Tuh. Kemudian dohiro kafaihi, punggung telapak tangan sampai pergelangan tangan, bukan sampai sikut, sampai pergelangan tangan. Dan itu cukup dengan satu kali tepukan untuk muka dan punggung telapak tangan. Selesai. Dan ini bisa menggantikan wudhu dan mandi janabah. Bapak Ibu datang bulan, habis pergi tamunya, mau mandi sakit, tidak bisa menggunakan air tayamum. Habis berhubungan suami istri, tiris, sakit, tayamum. Bagaimana tayamum dari mandi janabat? Apakah harus mandi debu? Entah. Seperti ini sama. Udah mandi debu. Ya, mandi debu. Nah, baik. Kemudian bagaimana cara melaksanakan sholat dalam safar itu? Kita lihat hadisnya. An Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu, beliau berkata, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izar tahala fi safarihi. Izar tahala fi safarihi artinya apabila beliau berangkat di dalam safarnya, berangkat di rumah menuju satu perjalanan, maka ada dua contoh di sini. Pertama, qabla an tadigo syam. Apabila beliau berangkatnya itu sebelum matahari tergelincir, pukul 10, gitu ya, 11, atau sebelum datang waktu duhur. Maka apa yang beliau lakukan? Akharad duhra ila waktu asar. Beliau mengakhirkan waktu duhur ke waktu sholat asar. Duhurnya dilewat. Pas datang sholat asar, thumma najala fajama'a bainahuma, turun dari kendaraannya, fajama'a bainahuma, lantas beliau menggabungkan dua sholat tadi. Sholat non Bu? Duhur dan asar. Artinya duhurnya dilaksanakan pada waktu asar. Bolehkah begitu? Boleh, ini contohnya. Bagaimana teknisnya? Nanti kita bicarakan. Yang kedua contohnya adalah fa in jagati syamsu qabla ayyartahila, apabila matahari sudah tergelincir sebelum beliau berangkat. Pukul 12 atau pukul 1, ibu punya rencana mau pergi kemana? Duhurnya sudah tiba. Maka apa yang dilakukan Rasulullah? Sholat duhur. Pertama beliau sholat duhur dulu di rumahnya. Summa rokiba, lantas pergi saja. Duhur saja beliau lakukan di rumahnya, kemudian berangkat menempuh perjalanan. Hadis muttafaqun alaih. Begitu. Kumaha cenah asarnya? Nanti di perjalanan rakaat ini 2 rakaat. Jelas demikian dia. Ya, saya akan pelan-pelan Bu, supaya betul-betul paham. Ini ada matematiknya dikit nih. Nah, wa fi riwayatil Hakim, dalam sebuah riwayat yang lain bagi Hakim, fi arba'ina bi isnadin sahih. Ini dengan isnad yang sahih, ada penjelasan lain, salat duhra wal asra, Rasulullah salat duhur dan asar
Tsumma rokiba. Kemudian beliau berangkat. Wali Abi Nu'aim fi mustakhraj Muslim wa kana idza kana fi safarin fazalati syamsu sholat duhra wal asra jami'ah. Sumak tahala. Sebelum berangkat beliau sholat duhur dulu dan sholat asar, kemudian beliau pergi. Itulah Muslim. Artinya di sini ada dua contoh yang Nabi lakukan. Yang pertama tadi, kalau perginya sebelum matahari tergelincir, artinya duhur belum datang, beliau berangkat saja, sholat duhurnya digabung ke sholat asar. Tanya, berapa rakaat duhur dan asarnya? Alhamdulillah, masing-masing asarnya 2 rakaat, duhurnya 2. Sip. Contoh yang kedua, kalau sebelum pergi duhur atau sumbing, sholat duhur sudah datang. Apa yang dikatakan Rasul? Ada 2 hadis di sini. Yang pertama, beliau sholat duhur berapa rakaat Pak? 4. Kenapa tidak 2? Iya, karena belum pergi, belum berangkat. Artinya statusnya masih mukimin. Iya Pak Bunulir tadi. Yang menjadi orang bingung itu. Loh, kenapa tadi 2? Kan tadi sudah di perjalanan. Sudah berangkat dari rumah. Namanya musafir. Kenapa yang ini 4? Karena belum berangkat. Artinya masih berstatus mukimin. Sholat duhur 4 rakaat, tsumma rokiba. Berangkat saja. Rasul tidak menggabungkan dengan asar. Asarnya di mana? Nanti tong di jalan ketabrak mobil. Tuh Pak Haji Asar sudah aja, tong di jalan ketabrak mobil aja. Di perjalanan. Berapa rakaat asarnya? 2. Nanti 4. Palinter. Sip. Tapi hadis Muslim dan juga pada hadis Hakim dijelaskan Rasul kadang juga sholat duhur wal asro sumarokiba. Sesekali Rasul pun melaksanakan duhur dan asar digabung kemudian berangkat. Saya tanya, duhurnya berapa rakaat? 4. Asarnya berapa? Nanti 2. Masih di rumah, belum pergi. Karena disesuai dua-duanya, baik muttafaq alaih Hakim juga Muslim, saya kembalikan pada bapak dan ibu. Ini namanya rahmat bagi kita. Jangan dipertentangkan. Sekali saya kau ceramah, maghrib saja. Bisa perjalanan. Barudak mah dijama. Boleh. Hadis Hakim dan Muslim. Jelas Pak? Alhamdulillah. Nah teknisnya begini. 104,7 Rama FM Bandung. Nih teknisnya Pak. Nih. Kita lihat sholat qasar. Qasar itu artinya apa? Meringkas atau memendekkan. 4 rakaat menjadi 2. Sholat apa sajakah yang bisa dikosor? Ini dia. Duhur 4 jadi 2. Asar 4 jadi. Maghrib 3 jadi 3. Tidak bisa dikosor. Isya 4 jadi. Subuh 2 jadi. Jadi yang bisa dikosor berapa waktu Bu? Hanya 3. Yaitu duhur, asar, dan isya. Ini dia. Duhur, asar, dan isya. Emut ke ibu. Yang bisa dikosor itu sholat yang jumlahnya 4 rakaat. Menjadi 2 rakaat. Nah, ini dalilnya Pak. Tadi telah saya sampaikan. Nah, kemudian memang ada hadis yang menerangkan bahwa An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma
Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah SAW, la taksurus shalah, tidak boleh atau janganlah kalian mengkosor salat fi aqalla min arba'ati burud, dari sebuah perjalanan yang kurang dari 4 barit. Yakni Makkah ila Uspan, kira-kira jaraknya dari Makkah ke Uspan. Ada hadisnya yang membatasi jarak. Jadi boleh kita dikosor atau jamak kosor salat itu kalau fi aqalla min arba'atin burudin, ya kurang lebih 4 burud, 4 barit, kira-kira jauhnya dari Mekah ke Uspan. Hanya sayang kita lihat hadis ini rawahu ad-Daraqutni, diriwayatkan oleh Imam ad-Daraqutni bi isnadin dhaifin, dengan isnad yang lemah. Wasahihu annahu mauquf, dan hadis ini tidak mausul sampai ke Nabi tetapi mauquf. Itulah yang menyebabkan hadis dhaif. Kaza akhrajahu Ibnu Khuzaimah, demikian dikeluarkan dia oleh Ibnu Khuzaimah. Jadi hadis yang menerangkan berapa jauh baru boleh kita kosor, berapa lama kita, memang ada, tapi sayang semuanya dhaif, tidak ada yang sahih. Kesimpulan akhir kita jelaskan, mengambil rukhsah untuk sholat kosor atau di jamak kosor itu tidak ada pembatasan. Satu, berapa jauh jaraknya. Kembali kepada niat kita. Izar tahla fi safarihi. Ketika kita niat berangkat dari rumah untuk safar, silakan ambil rukhsah. Dibalainlah kadi ibu, ambil rukhsah. Habis duhur nanti berjamaah dan imam mukimin tam 4 rakaat, ibu boleh nanti qomat lagi asar 2 rakaat. Cumping ka balainah teu kedah salat deui. Pan raos tah. Dipasihan kenikmatan ku Allah, menyama ditampi. Jobi capek ibu teh, jadi macet, hareudang Pak. Kedah salat asar deui. Jelas. Bagaimana kau datang ke rumah ibu ternyata asar masih ada. Atau bahkan mungkin asar belum datang. Itulah namanya kenikmatan dari Allah. Kuleme. Kuleme. Nikmat Pak. Melaksanakan hukum Allah itu kalau merujuk pada Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, juga tidak ada pembatasan jarak. Apa hikmahnya Pak? Kemarin saya di Palaran ke kebun kopi. Masih di Cimahi, sampai makan waktu 2 jam. Kemarin saya pulang dari ITB menuju ke mana di ITB itu? Ke DM, 2,5 jam. Pas Lebaran Bandung Tasik saya mengalami 12 jam. Jakarta Jeddah mung 8 jam. Tepat waktu sih tara macet di luhur, naik kapal. Ini jarak itu relatif sekarang. Cibu teh, caket kadinya sawios. Ulah sawios sana kerusoh. Ternyata macet total. Kan bingung ibu. Asar nggak bisa dijamah dengan maghrib bu, awas. Asar nggak bisa digabung dengan maghrib. Asar itu dengan duhur. Atau dibalik, duhur dengan asar. Maghrib dengan isya. Atau isya dengan maghrib, begitu ya. Nah, di sekalian, berikutnya saya jelaskan tentang jamak kosor. Tadi kosor Pak. Apa jamak? Jamak menggabungkan, menyatukan. Kosor meringkas. Jamak kosor menggabungkan 2 waktu sholat dengan dikerjakan pada 1 waktu. Contohnya, nih. Duhur dengan asar. Maghrib dengan isya. Nah, mana dari yang menerangkan bahwa sholat yang boleh jamak itu duhur dengan asar, maghrib dengan isya, tidak boleh dengan yang lain? Hadis Sahih Muslim. An Mu'adzin radhiyallahu anhu qala kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk.
kami telah keluar bersama Rasul di saat peperangan Tabuk. Fakana yusolli duhra wal asro jami'an. Adalah Rasulullah melaksanakan sholat duhur dan asar digabung. Wal maghriba wal isya'a jami'an. Demikian pula Rasul melaksanakan sholat maghrib dan isya digabung, disatukan. Jelas, Bu? Jangan ragu lagi sekarang. Kita pisukan, Bu. Contoh. Bandung. Kita akan berangkat ke Pangandaran. Insya Allah nanti ada rencana kita mau ke Sukabumi, Bu ya. Nah, dari Bandung mau ke Pangandaran lewat Ciamis, Bu ya. Nah, ternyata di Bandung berangkat pukul 8, kira-kira kita istirahat di Ciamis pukul 12. Saya tanya, waktu sholat apakah pukul 12? Duhur. Apa yang kita kerjakan di Ciamis? Biasanya kita di mana, Pak? Cium Wanara itu, ada masjid di situ. Yang kita kerjakan sholat apa di situ? Sholat duhur dengan sholat teknisnya jama' qashar. Duhurnya berapa rakaat? Iqomah dulu, duhur 2 rakaat, iqomah lagi, kemudian asar 2 rakaat. Begitu. Dan tidak ada sholat sunat yang menjeda di antara 2 sholat itu. Tidak ada qobla duhur, tidak ada ba'da duhur. Itulah rusuh lagi di Allah. Bagi kita yang dawam biasa istiqomah melaksanakan rawatib yang 10 rakaat itu, rakaataini qabla duhri, rakaataini ba'daha, terus rakaataini ba'da maghrib fi baiti, rakaataini ba'da isya fi baiti, rakaataini qabla subhi. 2 rakaat qabla duhur, 2 rakaat ba'da duhur, 2 rakaat ba'da maghrib, 2 rakaat ba'da isya, dan 2 rakaat qabla subuh. Yang dawam, kemudian kita dalam perjalanan oleh Allah dibebaskan, dapat terus pahala mah anger menang, Bu. Awas Bapak jemaah umrah, hati-hati. Di Mekah biasa terjadi, Pak. Awas Pak Jihandi ini. Bapak Ibu yang sudah umrah ke sana. Setiap sholat fardu jemaah di sana pasti qoblanya dilaksanakan, ba'danya tekaliwat, termasuk ba'da subuh. Bahkan ada yang berkali-kali saya sholat lantai 3 pada subuh. Ada seorang jemaah habis subuhan dia sholat lagi 2 rakaat salam, nangtung deh, sholat lagi, nangtung deh. Ayah sekarang ningali digebuk betul asli, Bu. Haram haji. Melotot tah jemaah teh. Haram naon? Oh, orang Sunda berarti. Disambut tukang Garut, Pak. Kunaon Pak Haji? Iya cenah askar ngabuka. Di kumaha aja katanya haram teu menang sholat. Aya Pak Haji tadi sholat naon? Nya sholat we. Mun sholat naon? Nya sholat naon we. Sholat saka. Kunaon bet sholat naon wae? Ya kan ada hadis. Cenah nguping gitu ge. Siapa yang sholat di Masjidil Haram, pahalanya 100.000 kali di masjid lain. Illa masjidi, kecuali masjidku yakni Nabawi 1.000. Hadisnya sahih. Betul, Pak. Tapi yang mana dulu yang akan dapat pahala itu? Ba'da subuh mah tong bujeng di dieu, Pak, di lembur ge haram teu meunang. Oh gitu. Hadis sekalian. Nah, jadi dalam kondisi safar sholat rawatib tidak ada, kecuali hanya 2. Rakaataini qabla subhi, 2 rakaat sebelum sholat subuh, tong dikantun eta mah, jangan ditinggalkan. Khairum minad dunya wa ma fiha. Pahalanya lebih hebat daripada dunia dan segala isinya. Yang kedua, sholatul lail, sholat malam, alias tahajud. Tak urang mah aneh, sholat nu dicontohkeun ku Nabi dengan alasan mumpung di Mekah dipidamel, sholat yang jelas perintahnya sholat tahajud, tong bujeng ke nyanyabaan di imah getara. Ya. Baik. Jadi ketika berhenti di Ciamis, kita sholat jamaah qashar duhur dan asar dengan 1 kali azan, 2 kali iqomah, tidak ada sholat rawatib. Nah, sampailah di Pangandaran waktu maghrib jam 18. Misalnya, apa yang dikerjakan di Pangandaran? Maghrib itu waktu sholat apa? Maghrib sholat apa? Pukul 18 waktu sholat apa kira-kira? Maghrib. Maka silakan sholat maghrib berapa rakaat? 3 rakaat. Qomat lagi sholat isya. Berapa isyanya? 2 rakaat. Gitu.
1 kali adzan, 2 kali iqamah, tidak ada sholat rawatib. Jelas, Bu? Contoh satu lagi, dibalik sekarang, kita pulang dari Pangandaran. Nih, pulang mau menuju Bandung, istirahat di Tasik. Tuh, pulang pukul 14.00 biasanya, check out-nya itu. Sholat apa pukul 14? Duhur, berarti kita tepat waktu, begitu datang duhur, kita sholat duhur. Berapa rakaat duhurnya? 2. Digabung dengan berapa? 2. Jamak kosor namanya. Dengan 1 kali azan, 2 kali iqamah, tidak ada sholat. Berangkat saja, nah sampai ke Tasik pukul 18. Umpama. Waktu sholat apa pukul 18? Maghrib. Apa yang kita kerjakan? Sholat maghrib. Berapa rakaat? 3. Iqamat dulu, iqamat lagi, terus nyambung sholat. Berapa isanya? 2. 1 kali adzan, 2 kali iqamah, tidak ada sholat wajib. Berangkat dari Tasik ke Bandung. Nah, umpama tiba pukul 21. Pukul 1 malam. Saya tanya, masih adakah waktu sholat isya pukul 9 malam? Masih. Apakah harus sholat isya lagi? Tidak usah. Sumping ke Bandung teh jam 6:30 isya ge can sumping. Kita udah isya digabung di perjalanan. Isya lagi jangan? Tidak usah. Naon atuh? Kulem. Ya biar lebih jelas ekstrimnya tidur aja. Itu nikmat. Hadirin sekalian, jelas, Bu? Nah, sekarang kepada peristilahan. Tadi ilmunya. Ya, istilahnya ibu mau dihafal, bapak mau dihafal, mau tidak, nggak ada masalah. Yang penting kaifiatnya tahu, paham, ngerti. Tadi jelaskan, duhur ini dengan asar, maghrib dengan isya. Boleh duhur dikerjakan di waktu asar, maghrib boleh di waktu atau dibalik. Asar ditarik ke duhur, isya ditarik ke, boleh, tergantung situasi. Nah, yang ditarik ke sholat yang pertama, sholat asar ditarik ke duhur, isya ke, disebut takdim, jama takdim, atau detik jama kosor takdim. Yang ditarik ke sholat kedua, duhur dikerjakan di waktu asar, maghrib di waktu isya, itu takhir. Disebut jama takhir atau jama kosor takhir. Itu istilah saja. Jadi sekalian, alhamdulillah demikian kiranya penjelasan singkat tentang bagaimana bimbingan sholat dan safar. Mudah-mudahan cukup jelas dan tidak lagi ada keraguan untuk bisa melaksanakannya. Baik, sebelum kami akhiri, kita akan coba dialog. Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya akan siapkan pertanyaannya. Dari Ibu 2 pertanyaan, dari Bapak 2 pertanyaan yang berkenaan dengan sholat dalam perjalanan. Silakan. Ya. Ibu saya dengan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, barusan diterangkan kalau misalnya mau bepergian setelah zuhur, kan sholat zuhurnya dilaksanakan di rumah 4 rakaat. Lantas untuk sholat asarnya di perjalanan dilaksanakan 2 rakaat. Nah, untuk pelaksanaan sholat asar itu apakah sudah tiba waktunya asar atau boleh sebelum tiba waktunya asar dilaksanakannya Pak Ustadz? Itu saja mungkin yang ditanyakan. Terima kasih. Kalau misalnya bepergian dari rumah itu sudah sholat duhur, ya kan berarti di rumah sholat duhur dilaksanakan 4 rakaat. Nah, untuk sholat asarnya di perjalanan dilaksanakan 2 rakaat. Lantas pelaksanaan untuk sholat asar itu dilaksanakan apakah sudah tiba waktunya sholat asar atau bisa dilaksanakan sebelum tiba waktunya asar? Itu saja Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari saya Ustadz, saya ada mendengar pendapat
Sholat jama takhir ya, katanya jadi diakhirkan juga semuanya, maghrib juga dikerjakan setelah isya-nya gitu. Apa itu benar itu pendapat seperti itu? Pertanyaan kedua, saya tadi kan kelewat, datangnya terlambat ya. Yang ingin saya tanyakan mengenai sujud sahwi itu duduk iftiros atau duduk seperti seperti tasyahud akhir gitu. Iya. Yang sujud 2 kali itu duduknya ya. Sekian. 2 pertanyaan dari Bu Jasya dari Dengki, Kota Bandung. Yang kedua dari Bu Ajawati, di mana Ibu? Di Jumberung. Dari Bu Haja Syarif, beliau bertanya tentang sholat jamaah qashar. Sebelum Ibu berangkat bekerja, Ibu sudah sholat duhur. Di rumah, Ibu berangkat saja. Atau pulang kerja, sama aja lah. Pulang mungkin ya. Oh iya, di rumah. Kemudian sholat asarnya Ibu kerjakan di perjalanan. Jelas Bu pertanyaannya? Nah pertanyaannya, apakah sholat asar itu dilaksanakan sebelum asar atau sesudah, sebelum waktunya asar atau sudah sholat setelah datang waktu asar? Jadi sekalian, jawabannya jelas, sholat fardu yang 5 waktu itu kita mauquta. Telah Allah tetapkan pada waktu-waktunya. Kita mauquta. Artinya kita tidak boleh melakukan sholat sebelum waktunya. Kecuali jamaah qashar. Jadi kalau Ibu sebelum berangkat sudah duhur 4 rakaat tentu saja. Bukan 2, 4. Karena masih di rumah. Ibu melakukan perjalanan keluar dari rumah. Ibu mau sholat asarnya. Asarnya tentu harus diwaktukan sudah masuk waktu asar. Berapa rakaatkah Ibu asar di perjalanan? 2 di qashar. Antak syuru minas sholah. Jelas Bu? Alhamdulillah. Dari Ibu Wati di Ujung Berung, sholat jamaah takhir, apakah boleh maghrib dikerjakan di akhir waktu? Begitu? Ini pengertian yang keliru. Yang disebut jamaah takhir itu bukan mengakhirkan waktu sholat. Justru di awal. Disebut jamaah takhir itu adalah kita melaksanakan 2 waktu sholat dikerjakan pada 1 waktu sholat. Yang terakhir atau yang kedua. Contoh, maghrib dengan isya. Maghribnya kita nggak sholat karena dalam perjalanan. Isya kita berhenti misalnya. Boleh sholat maghrib ini digabungkan dengan sholat isya. Isyanya 2 rakaat, maghribnya 3 rakaat. Ini namanya jamaah takhir. Bukan berarti maghribnya dikerjakan di akhir. Tidak boleh. Tidak boleh melakukan sholat di akhir-akhirkan waktunya. Itu termasuk fawailul lil musallin. Neraka welah, celakalah bagi mereka yang suka sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Di antaranya mereka yang sholatnya sahun, lalai. Apakah lalai dalam sholatnya? Malah wenggu. Termasuk lalai dalam waktunya. Maka yang terbaik setiap sholat fardu itu dikerjakan fi awali waktiha. Selalu tepat pada awal waktu. Nama saya Indar Suprianto dari Ujung Berung, Pak Ustadz. Ya. Pertanyaan saya adalah begini Pak Ustadz. Bagaimana teknisnya apabila kita ini dalam perjalanan, misalnya begini, dalam perjalanan kita dalam sholat berkendaraan, apabila penumpang bisa melakukan sholat di dalam kendaraan, tapi bagaimana teknisnya kalau pengemudi Ustaz? Itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Ustaz. Yang ingin saya katakan
Nama saya adalah Harmain dari Cimahi. Pertanyaan Ustadz, sebetulnya yang dijelaskan tadi sudah cukup jelas dan gamblang. Dalam pelaksanaan kita melaksanakan jama' qashar, apakah takhir atau takdim? Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kalau kita akan melaksanakan jama' qashar takdim atau takhir berjamaah di dalam masjid? Bagaimana dengan pelaksanaan atahiyatul masjid? Apakah dihilangkan sama dengan sholat rawatib? Gitu. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, yang Allah muliakan, dua pertanyaan dari Bapak wakili para jemaah yang hadir di program pengajian Jitu, program pengajian hari Sabtu di Masjid Jami Baitul Mutakin di Komplek Perumahan Muara Jalan Peta di Kota Bandung. Dari Bapak Indar di Ujung Berung bertanya, bagaimanakah sholat dalam kendaraan posisi sedang menjadi supir? Pada prinsipnya Pak, sholat itu boleh dan bisa dilaksanakan di mana saja dalam segala posisi. Misalnya, ketika perang sekalipun, Rasulullah SAW tetap melakukan sholat berjamaah dengan diatur membuat dua sop. Sop pertama berjaga dengan senjatanya dipegang siap tempur. Sop berikutnya melaksanakan sholat gantian setiap rakaatnya dalam kondisi perang, apalagi dalam kondisi aman. Ini Bapak Ibu jangan ragu untuk melakukan sholat dalam kendaraan, entah di bis. Jadi para jemaah umroh pasti itu akan melakukan itu, entah di pesawat. Bagaimana cara melakukan sholat di perjalanan? Ya tentu tidak bisa berdiri. Ibu sholat tina bus bayi ngadeg bis kota, Allahu Akbar, direm langsung insya Allah dijongklok. Ambil posisi sambil duduk. Begini, takbirnya biasa Allahu Akbar. Ruku dan sujudnya jadikanlah sujudmu lebih rendah daripada rukumu. Baik, saya perhatikan. Allahu Akbar. Bacaannya sama, iftitah, Al-Fatihah, surat atau ayat yang lain. Ruku, Allahu Akbar. Bungkuk sedikit Pak. Subhanakallahumma bihamdika Allahumma firli, atau subhana rabbiyal azim. Sama dengan bacaan sholat biasa ya. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Sujud lebih rendah daripada ruku. Allahu Akbar. Begitu, duduk Allahu Akbar. Sujud Allahu Akbar. Berdiri Allahu Akbar. Ini satu rakaat. Rakaat kedua sama, ruku Allahu, baca Al-Fatihah dulu, surah atau ayat, rukunya Allahu Akbar. Ini di lutut Bu ya, tangannya. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana wakal hamdu. Sujudnya Allahu Akbar, lebih rendah daripada ruku. Duduk Allahu Akbar. Sujud lagi Allahu Akbar. Tasyahud akhir Allahu Akbar. Tahiyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Komat lagi kalau duduk asar. Seperti itu, simpel, mudah. Nah, gampi-gampi ting sholatnya cina satu pugu. Sholat ungguk-unggukan. Sholat. Ini yang pugu menurut hukum. Nah, pertanyaannya unik. Bagaimana dalam posisi supir? Ya tentu Pak sulit. Kecepatan di tol 120 km bagi sholat. Wah bahaya. Kalau posisi macet, saya ngalamin di ITB kemarin di Jab anak ke rumah, macet total di depan stasiun Bandung. Macet total. Bisa. Ayo menuju kecepatan 120, maka ada ulah nyobi-nyobi. Allahu Akbar. Cedak. Ya, sebaiknya saya anjurkan gantian saja. Kalau ada serap supir yang lain, kalau tidak ada, bisa nanti di rest area mana kita istirahat dan sholat. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, Bapak Ibu rahimakumullah. Oh, dari Pak Jarmain berikutnya dari Cimahi. Beliau bertanya, apakah sholat jamaah itu boleh berjamaah
Jawabannya bukan boleh tapi harus. As-salatu jama'ah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih baik daripada salat sendirian. 27. Apakah ada tahiyatul masjid terlebih dahulu? Ya tergantung situasi, Pak. Kalau memang sudah iqamah jangan tahiyatul masjid. Ya, tahiyatul masjid ini termasuk salat mutlak. Nah, ini nih yang disebut salat mutlak itu bukan salat tepu-puku. Tiba-tiba masuk Allahu Akbar salat naon? Ayo mas salat naon we? Ulah teh salat naon wae. Salat mutlak itu salat yang memang ada contohnya, ada sebabnya dari Rasulullah SAW. Nah, tahiyatul masjid itu syaratnya adalah iza dakhala ahadukum masjidah fala yajlis hatta yusolli rak'atain. Muttafaq alaih. Apabila seseorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, jangan dulu duduk sebelum sholat 2 rakaat. Contoh, ibu tadi ngaji masuk masjid Baitul Mutakin 2 rakaat dulu, Bu. Nyase kan? Tapi kalau ibu masuk duhur sudah tiba, udah iqamah, ya jangan. Atau waktu mepet, ini teh qobla subuh apa tahiyatul masjid, ya pilih sholat ini qobla subuh itu jauh, Pak, lebih baik, lebih bernilai daripada dunia dan segala isinya. Tahiyatul masjid boleh lain kali, tapi sholat qobla subuh harus lebih diutamakan. Baik kali sekalian, cakap Pak Haji. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita telah tuntas ya menjelaskan tentang sholat dalam perjalanan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, bimbingan sholat dalam perjalanan bersama Darul Mutakin, penyelenggara umroh dan haji di Kebun Kopi Pamidi 198 Kota Cimahi, kerjasama dengan Masjid Baitul Mutakin Komplek Perumahan Muara Jalan Peta Kota Bandung, didukung oleh 104,7 Rama FM Bandung, 99,4 Rama FM Cianjur, 104,1 Rama FM Sukabumi, 93,7 Para Muda FM Bandung, 107,7 Takwa FM Kota Cimahi, bermanfaat untuk kita semua. Atas segala perhatian Bapak Ibu hadirin sekalian dan para pemirsa yang menonton, menyaksikan dengan penuh seksama program ibadah ini, kami haturkan terima kasih atas segala perhatian dukungannya dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rezeki berupa ilmu kepada kita hingga pengetahuan kita semakin bertambah, ibadah kita semakin hebat, akidah kita pun semakin mantap. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una nabsukna ilman yanfa'una rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillah wa alamin. Sampai jumpa pada program ibadah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, subhanallah, subhanallah.